AI bukan hanya sekadar teknologi, tetapi juga fenomena yang membangun kehidupan kita. Halo semua, kenalkan nama aku Pasien India Melansia dengan NIM 0112523015. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang AI Fundamentals dan Trends. Berdasarkan referensi yang telah saya dapat, salah satunya dari ResearchGate, kita akan jelajahi dasar-dasar AI hingga tren ke masa depan. Silakan disimak. Jadi, dalam presentasi kali ini ada beberapa outline nih. Yang pertama, ada overview AI. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah AI. Kedua, ada AI fundamentals. Ketiga, konsep AI. Di mana sih kita harus mengerti cara kerjanya AI, kemudian penelitian AI, algoritma AI, yang dimana kita harus paham juga cara kerja AI kayak gimana, dan algoritma tren. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke topik yang pertama, yaitu overview AI. Di sini AI dijelaskan sebagai kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Menurut referensi dari BINUS 2022, AI lahir pada konferensi Dartmouth 1956, yang dimana John McCarthy, Marvin Minsky, dan rekan-rekannya mendefinisikan sebagai AI, ilmu membuat mesin cerdas. Bahasa pemrograman LISP pada tahun 1958 menjadi fondasi awal untuk simulasi kecerdasan. Konsep ini mulai diperkenalkan oleh Alan Turing dengan Turing Test. Seiring berjalannya waktu, AI berkembang dari AI simbolik, machine learning, hingga era deep learning yang kita kenal sekarang. Kemudian, secara klasifikasi, AI dibagi menjadi narrow AI, general AI, dan super AI. Selain itu, ada pembagian AI lain berdasarkan kemampuannya, yaitu reactive machine, limited memory, theory of mind, and self-awareness. Hubungan AI dengan bidang lain juga penting, contohnya seperti machine learning adalah subset dari AI, dan deep learning adalah subset dari machine learning. Kita udah masuk ke topik yang kedua nih teman-teman. Di sini saya menjelaskan 3 poin penting. Yang pertama ada problem solving approach, kemudian learning paradigma, dan terminologi kunci. Sebelum itu, kita harus tahu AI fundamental adalah pondasi utama. Dari makalah Artificial Intelligence di Script 2019, AI didefinisikan sebagai kemampuan mesin meniru kecerdasan manusia. Sama seperti definisi yang tadi bukan? Seperti belajar dan bernalar. Tetapi, AI memiliki keterbatasan pada aturan yang telah diprogram. Nah, untuk memahami AI lebih lanjut, kita harus paham dan mengerti apa itu fundamentalnya. Ada 3 aspek utamanya nih teman-teman, seperti 3 poin yang pertama, yaitu problem solving approach. Di sini meliputi algoritma pencarian seperti breadth first search, deep first search, dan A. Representasi pengetahuan melalui rules, semantic networks, serta desain yang deduktif, induktif, dan abduktif. Kemudian yang kedua ada learning paradigma, mencakup supervised learning, klasifikasi atau regresi, unsupervised learning, clustering, dimensionally, reduction, serta reinforcement learning, agent, environment, dan reward. Kemudian yang ketiga ada terminologi kunci, yang dimana agent adalah entitas otonom yang berinteraksi dengan environment. Perception adalah input yang diproses, sedangkan action adalah output berupa keputusan atau respon. Teman-teman, kita masuk ke konsep AI. Kira-kira apa sih konsep AI itu? Konsep AI adalah ide inti yang membuatnya pintar. Fenomena AI pada makalah di ResearchGate pada tahun 2023 menjelaskan konsep ini sebagai simulasi proses kognitif manusia, seperti persepsi, reasoning, serta pengambilan keputusan. Berbeda dengan kecerdasan manusia yang lebih intuitif dan emosional, AI mengandalkan algoritma matematis untuk meniru proses ini, tetapi seringkali lebih efisien untuk tugas repetitif atau berbasis data besar. Dari makalah Artificial Intelligence pada Script 2019, AI unggul dalam kecepatan dan akurasi, tapi masih kurang dalam kreativitas atau pemahaman konteks emosional yang lebih mendalam. Secara teori, konsep AI dapat dibagi ke dalam beberapa aliran utama yang membentuk fondasi berbagai mesin berpikir. Coba kita bahas satu-satu. Pertama, ada computational intelligence, aliran yang menekankan komputasi untuk menciptakan kecerdasan. Ini terbagi lagi menjadi 3 sub aliran utama. Pertama, ada symbolic AI yang berbasis logika, penataan klasik yang menggunakan simbol, dan aturan logika untuk mempresentasikan pengetahuan seperti if-then statements. Kedua, ada connection AI
yang terinspirasi dari neural network, di mana model yang meniru struktur otak manusia dengan jaringan neuron buatan yang saling terhubung. Dan ketiga, ada evolutionary AI seperti generic algoritma. Algoritma ini mengoptimalkan masalah sulit seperti desain antena optimal atau scheduling logistik. Kemudian ada arsitektur AI, tentang bagaimana komponen AI disusun untuk bekerja sama. Evolusi arsitektur mencerminkan kemajuan teknologi, mulai dari expert system, neural networks, dan hybrid system. Kemudian ketiga, ada ukuran kecerdasan. Bagaimana kita mengukur apakah AI benar-benar pintar? Ini melibatkan tes filosofi dan metrik performa. Pertama, ada turning test sebagai penilaian perilaku. Kedua, Chinese Room yang mempertanyakan pemahaman. Serta ukuran performa seperti akuransi, precision, recall, dan F1 score. Contohnya, untuk mengilustrasikan konsep ini secara praktis, bayangkan chatbot AI sebagai agent cerdas. Dalam rangka agent-based AI, chatbot beroperasi seperti menerima input teks, persepsi, memproses dengan knowledge-based reasoning, lalu memberikan respon action, serta konteks percakapan atau environment. Konsep-konsep ini saling terkait dan membentuk aplikasi AI modern, seperti rekomendasi di e-commerce atau asisten medis. Meski demikian, perdebatan filosofi seperti Chinese Room mengingatkan kita bahwa AI masih sangat jauh dari kesadaran manusia. Dengan memahami ini, kita bisa menghargai potensi AI sambil mengantisipasi batasan. Kemudian ada penelitian AI. Penelitian AI mendorong sebuah inovasi baru. Pada e-journal STAKPN 2023, membahas evolusi seperti ChatGPT yang berevolusi NLP dengan generative model, tapi memerlukan respon etis terhadap plagiarisme dan ketergantungan. Riset AI saat ini mencakup beberapa topik penting. Yang pertama, ada explainable AI atau XAI, agar keputusan AI bisa dijelaskan. AI etnis terkait bias dan fairness, quantum AI, serta neuromorphic computing. Kedua, ada lembaga riset. Secara global ada MIT, CSAIL, Stanford AI Lab, DeepMind, dan OpenAI. Kemudian di Indonesia ada ITB AI Research, UI Machine Learning, dan Brain AI. Ketiga, ada konferensi dan jurnal seperti ICML, NeurIPS, AAI, IJCI, serta jurnal Nature Machine Intelligence dan IJCS. Contohnya pada expert sistem medis menggunakan aturan if-then, serta sedangkan neural network belajar langsung dari data. Setelah mengetahui konsep AI, kita juga perlu mengetahui apa sih algoritma AI itu. Algoritma AI adalah konsep matematis yang presisi langkah demi langkah untuk memproses data dan menghasilkan keputusan pintar. Dari makalah Artificial Intelligence Script 2019, algoritma ini memungkinkan AI meniru proses manusia di bidang seperti medis, transportasi, dan yang lainnya. Berbeda dengan resep masak, algoritma AI bersifat adaptif. Mereka belajar dari data untuk meningkatkan akurasi seiringnya waktu. Menurut fenomena AI di ResearchGate 2023, algoritma adalah jantung AI, mengubah input mentah menjadi output yang bernilai. Tetapi pemilihannya tergantung pada masalah, apakah butuh pencarian cepat atau pembelajaran dari pola besar. Secara umum, algoritma AI dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, algoritma klasik berbasis logika tetap, cocok untuk masalah yang terstruktur. Dan kedua, algoritma machine learning, yang belajarnya dari data, kemudian adaptif. Mari kita uraikan secara lebih dalam. Yang pertama, ada algoritma pencarian. Ini adalah fondasi klasik AI untuk menemukan solusi optimal di ruang masalah yang besar, seperti mencari jalan tercepat di peta atau menyelesaikan puzzle. Algoritma pencarian efisien untuk masalah deterministik, tapi bisa mahal komputasi jika ruangnya luas, seperti disebutkan pada BINUS 2022, yang dibagi menjadi dua, Uninformed Search atau Breadth First Search dan DFS atau Deep First Search, dan Informed Search, Algorithm dan Hill Climbing. Kemudian yang kedua, ada algoritma machine learning, kategori modern yang membuat AI belajar dari data didorong menjadi big data. Ini merupakan adaptif, dievaluasi dengan matriks seperti akuransi atau F1 score, seperti yang dibahas pada e-journal STKPN 2023. Dibagi berdasarkan cara belajar ada 3. Yang pertama, supervised learning dengan decision trees, CFM, regresi linear atau logistik.
Kemudian unsupervised learning, key-mean clustering atau PCA. Yang ketiga ada reinforcement learning, key learning, dan policy gradient. Nah, contoh untuk mengilustrasikan secara konkret, kita lihat contoh untuk decision tree sebagai salah satu algoritma supervised yang ikonik. Decision tree bekerja seperti flowchart, keputusan sederhana mulai dari root node, pertanyaan utama, misal, apakah gula darah di atas 126? Kemudian cabang ke node, anak berdasarkan jawaban iya atau tidak, hingga leaf node sebagai keputusan akhir, misalnya di diagnosis diabetes. Decision tree menganalisis data pasien, usia, BMI, tekanan darah, untuk prediksi diabetes dengan akuransi 85-90%. Keuntungannya, dokter bisa baca pohon seperti diagram, transparan daripada black box neural nets. Namun, untuk data yang lebih kompleks, sering digabung dengan ensemble seperti random forest, banyak tree untuk voting. Di transportasi, decision tree membantu memutuskan rute alternatif berdasarkan cuaca atau lalu lintas. Oke teman-teman, sekarang kita udah di outline yang terakhir nih, yaitu algoritma Train AI. Algoritma Train menunjukkan masa depan AI yang lebih dinamis dan transformatif. Menurut PNFJ 2023 memprediksi bahwa big data dikombinasikan dengan AI akan menciptakan inovasi yang sangat besar, seperti optimalisasi energi yang dimana AI akan memprediksi konsumsi listrik kota untuk mengurangi limbah sebanyak 20%, atau personalisasi di sektor kesehatan dan transformasi. AI modern akan berkembang pesat didorong oleh kemajuan hardware seperti GPU dan dataset yang raksasa. Dengan pasar global AI yang diproyeksikan mencapai 500 miliar pada 2024 menurut laporan terkait ResearchGate 2023. Tren ini bukan hanya evolusi dari algoritma klasik, tapi lompatan ke arah AI yang lebih intuitif, etis, dan efisiensi. Mari eksplorasi tren utama yang membentuk bagaimana sih AI akan mengubah dunia besok. AI modern difokuskan pada tren yang membuat algoritma lebih scalable dan serbaguna. Algoritma Train AI dibagi menjadi 4 area kunci. Pertama ada deep learning lanjutan, arsitektur transformer, generative AI, dan emerging trends. Pertama ada deep learning. Pondasi tren saat ini yang memperluas neural networks untuk tugas kompleks. Deep learning unggul karena kemampuannya menangani data yang tidak terstruktur, seperti gambar atau teks dengan akurasi melebihi manusia di bidang tertentu. Subtren utama yaitu CNN untuk image recognition, RNN atau LSTM untuk data sequential, serta keberhasilan di bidang computer vision dan NLP. Kemudian yang kedua ada transformer arsitektur. Tren revolusioner sejak 2017 yang menggantikan RNN dengan mekanisme paralel untuk efisiensi. Transformer menggunakan self-attention untuk fokus pada bagian relevan data. Keunggulannya adalah paralelisme, cepat menangani konteks panjang tanpa urutan. Tapi ada kekurangannya juga nih teman-teman, yaitu masih boros dalam memori untuk sekuens yang sangat panjang. Aplikasi menggunakan mekanisme self-attention dengan aplikasi seperti BRT, GPT, dan T5. Kemudian yang ketiga ada generative AI. Tren paling hype nih saat ini, di mana algoritma menciptakan konten baru dari data pelatihan, membuka era kreativitas. Pasar diprediksi 100 miliar dolar pada 2025, meliputi GANs untuk image synthesis diffusion model seperti DAL dan Stable Diffusion, serta LLMS seperti GPT dan ChatGPT. Yang terakhir ada emerging trends, tren baru yang menjanjikan integritas lebih luas dan berkelanjutan, contohnya seperti multimodal AI, featured learning, federated learning, hingga Edge AI. Contohnya, ChatGPT yang dilatih dengan transformer arsitektur untuk menghasilkan respon kontekstual dalam percakapan. ChatGPT menggunakan self-attention untuk memperhatikan seluruh konteks sebelumnya, misalnya input, ceritakan tentang AI, diproduksi dengan query key matching untuk fokus pada kata kunci seperti sejarah atau tren. Terima kasih telah menonton hingga akhir teman-teman. Jika video ini atau presentasi ini membuka wawasan baru kalian tentang AI, silakan like untuk apresiasi dan share ke teman-teman yang tertarik teknologi, dan subscribe juga ya channel aku untuk update konten edukasi serupa.
Dadah! Terima kasih telah menonton hingga akhir teman-teman.